Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Tentunya untuk edisi hari di 4 Juli 2023 live dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita. Smart pagi ini aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah di Halo Palembang. Cak Pano pagi ini masih ngantuk? Apa sudah sarapan? Betul. Iya. Kalau olahraga. Kalau pagi ini itu penentu mood kita nih pemirsa yang ada di rumah. Jadi laku ke apa yang bikin kita itu seneng. Biar sampai malam lagi seneng terus. Betul. Happy. Dan yang paling penting adalah hasil gawain kita hari ini dapat kepujian ataupun juga nilai yang sangat sempurna ya. Dan tentunya pemirsa tadi habis makan kurma. Iya betul. Jadi omongannya lurus ya. Dan tentunya untuk pagi ini pemirsa narasumber kita wah luar biasa. Mungkin salah satu ini hobi pemirsa, tapi belum ada penyalurannya atau juga tidak terlalu diasahkan untuk bakatnya itu untuk memanah. Iya, nah, kalau Altiara hobi apa nih olahraganya? Kalau Altiara hobinya lari. Lari. Itu. Tapi bukan lari dari kenyataan. Oh, bukannya begawe kan tuh punggung. Berat ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, kita bakal berbincang langsung ini dengan dua narasumber kita karena tema kita ini memang olahraga. Betul. Nah, temanya adalah melampaui batas busur, perjalanan gemilang atlet muda panahan dalam meraih prestasi. Untuk itu sudah hadir di studio kita, yaitu ada ini atlet panahannya M. Tandri, Castria Farindra, dan juga ada Bang Andika Rashid Reda selaku pelatih panahan. Selamat pagi. Pagi. Iya, salam olahraga. Jaya. Hai Tandri ini diam-diam baik, pinter nih kan ternyata. Iya, umur berapa nih, Dek? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. SMA kelas? Kelas 2 naik kelas 3. Oh, kelas 2 naik kelas 3. Kira-kira naik enggak itu? Naik lah. Baik, terima kasih nih Bang. Juga Ade yang sudah hadir di Halo Palembang. Ini suatu kehormatan bagi kami. Mungkin kita bisa share ke pemirsa Halo Palembang. Pertanyaan-pertanyaan dari kami berdua itu mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami share di sosial media. Betul Nian. Jadi juga pemirsa yang ada di rumah, anaknya, adeknya yang pengen berprestasi juga kira-kira ini pengen alih ke prestasinya ke panahan, bisa nonton ini sampai selesai. Betul ya. Nah, ini kita ke Bang Dika dulu, Bang. Ngapa tertarik jadi pelatih panahan ini? Dulunya atlet, Kak? Dulu atlet. Jadi sebenarnya karena awalnya itu sunnah Rasul tadi ceritanya nih. Ceritanya tadi kan memanah, berkuda sama berenang. Dari sunnah Rasul. Jadi karena kuda tidak terbeli, renang juga galak rame. Jadi akhirnya milihlah mana dulu. Jadi di situ mulai belajar mana, mengatlet lah istilahnya kalau kita dulu ngatlet. Terus lama-lama kok enak gitu, enjoy. Terus akhirnya Perpani Sumsel membuka pelatihan-pelatih waktu itu. Iya. Jadi akhirnya aku daftar, ikut. Begitu sudah keluar sertifikasi dan lain-lain, syarat untuk membuka klub itu salah sikotnya di Palembang nih Perpani itu adalah harus mempunyai sertifikasi pelatih yang pelatih yang bersertifikat. Jadi kita buka klub, semenjak itulah kita mulai melatih anak-anak di Palembang lah waktu itu. Sudah berapa lama Kak melatih mana? Kalau mulainya sih 2018 sudah mulai sertifikasi itu keluar. Jadi mulai dari situ start sampai sekarang melatih terus. Berarti banyak dong pelatih Bang Fadli nih prestasi-prestasi zaman masa umur ABG lah Kak Bang Andika. Bang Andika. Ini Bang Tandri. Oh iya. Kalau itu kalau soal prestasi itu masa lalu yang tidak terlalu apa ya namanya? Ditonjol ke? Ya, jangan ditonjol ke di sini karena di sini kita nak nonjol ke si Tandrinya di sini. Oh seperti itu. Oke. Kalau dulu itu ya ke Jurnas, terus juga Porprov, Porkot, level-level gitu. Itu awal-awalnya jadi pelatih ya Kak? Medali emas, medali ada beberapa open, jadi waktu itu kita mulai dari situ. Oke. Bener gak sih Kak, katanya olahraga panahan ini olahraga yang mahal? Tergantung divisi dan jenisnya. Jadi ada banyak divisi. Banyak divisi dari panahan ini. Ada yang kita kenal dulu yang traditional bow. Traditional bow itu biasanya disatukan dengan berkuda. Nah, itu yang tadi yang kita pernah. Berkuda sambil mana? Kerennya nih. Kerennya itu horsebow. Tapi itu kalau di sini dia nggak di bawah naungan Perpani. Beda lagi. Beda lagi. Itu lebih ke apa ya?
seni ya, ke seni dia maksudnya. Jadi dia di Fordasi nanti biasanya ada eventnya biasanya kalau misalnya ini. Dia di bawah Fordasi kalau nggak salah di bawah pernah. Nah kalau busur itu ada standar nasional, itu bahannya dari kayu. Itu ada juga namanya recurve. Recurve itu juga mirip bentuknya dengan standar nasional tapi bahannya dari aluminium atau karbon. Nah satu lagi adalah kompon yang ada di sebelah ini. Itu yang mahal gini Kak ya? Jadi itu bahan apa Kak tadi? Ini dari aluminium. Aluminium ya. Aluminium. Nah itu yang mahal tadi Cek Didi. Berapa Kak harganya kira-kira itu? Langsung nanya harga itu Cek Didi. Nah ada ini, nak gesi apa? Nak gesi apa? Tak beli apa? Kalau harga itu variasi sebenarnya. Variasi Kak ya? Ada brand-brand tertentu yang bisa kita untuk pemula. Ada levelnya lagi yang semakin tinggi, semakin harganya juga semakin mahal. Jadi kalau panahan ini kan lebih ke olahraga individu. Jadi masing-masing atlet itu tidak bisa asal-asalan pakai peralatan gitu loh. Jadi dia harus ada ukurannya, panjang tangannya, berat tarikannya, jarak yang ditembakkan itu beda-beda. Jadi jadi harus detail. Sudah disetting ya, Nah semakin pengen mendapatkan akurasi yang lebih baik tadi, itulah peralatan-peralatan itu semakin mahal. Bukan berarti dengan yang biasa-biasa aja nggak bisa. Cuman ibaratnya gini, kalau seumpamanya ada dua atlet yang memiliki skill yang sama, satu kita pakai yang murah, satu kita pakai yang agak mahal, itu hasilnya juga beda. Biarpun teknik mereka, skill mereka sebenarnya sama gitu loh. Tapi hasilnya pasti berbeda. Nah itu, kita tadi sudah ngobrol sedikit ya tentang panahan. Biar pemirsa yang ada di rumah tahu sebelum kita ngobrol dengan atletnya. Iya betul. Tandri ini masih 16 tahun. Iya. Kapan mulanya main panahan? Mulai main panahan saat kelas 5 SD. Oh, kelas 5. Oh, pernah SD juga? Pernah SD juga. Kira langsung loncat ke SMA. SMA berapa sekarang? Kelas 3 SMA. Oh, kelas 3. Di? Man 3 Palembang. Oh, Man 3. Jadi sudah dari 5 SD mainnya? Iya. Jadi atletnya? Jadi atlet mulai ini SMP. SMP. Awalnya cak mana bisa senang sama panahan? Waktu itu ada nonton film Mahabharata. Oh, Mahabharata. Oh, bukan film Zorro bukan. Anggar nih kalau. Oh iya. Terus lihat karakter Arjuna. Jadi pengen. Iya, pengen juga kan. Kebetulan sekolah juga waktu itu baru buka ekskul panahan. Jadi ikutlah di ekskul itu. Kemarin mana apa Pak di sekolah? Mana jambu? Di kantin. Apa mana cewek? Oh, mana hati. Lain ya. Terus orang tua ini support, suruhnya. Orang tua full support. Apa karena memang orang tua yang nganjuri olahraga panahan? Keinginan dewe. Oh, keinginan dewe. Hebat ya. Pertama kali tuh cak mana belajar panahannya? Pakai busur standar dulu yang busur dari kayu. Oh, busur dari kayu. Oh iya ada nih yang galak kita guna ke tuna bang. Terus. Ini apa? Tandri alangkah hebat ngomong. Iyo. Malu-malu dia sama kalau kita. Kalau dia banyak ngomong dia tidak jadi pelatih. Jadi presenter. Pas SMA baru pindah ke busur banyak ini. Dia ngomong. Sudah ada berapa kita panahan di rumah? Ada 4 atau. Nah, minjem siko. Berarti sekolah tetap lancar. Nah, tiap seminggu atau satu hari latihan terus panahan. Kalau lagi ngajar lomba seminggu bisa 6 kali. Seminggu bisa 6 kali. Iya. Wah, berarti hampir tiap hari latihan ya? Iya. Kalau tidak ngajar lomba? Mungkin seminggu 3 kali, 4 kali. 3 kali. Terakhir lomba di mana? Di Linggau. Oh, di Linggau. Juara. Wah, juara berapa tuh? Dapat medali emas di eliminasi, dapat medali PH di kualifikasi. Wow, tepuk tangan dong penonton. Itu kejuaraan apa, Tandri? Ini prestasi luar biasa sekali. Event nasional Koni Cup. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Wow, banyak itu pesertanya kemarin. Banyak, dari 8 provinsi di Indonesia. Berarti kalau kita mana nih harus fokus ya, Kak? Betul, fokus. Konsentrasi. Nggak baca kok nggak ngelamun. Kalau ngelamun, mikiri utang piutang. Panah, angsuran. Betul. Tapi Kak, sebenarnya kita pengen tahu kalau misalnya di dasarnya melatih atlet panahan itu apa sih Kak yang ditanam ke di awal? Olahraga panahan ini sebenarnya
berbeda dengan olahraga-olahraga yang lain ya. Kalau biasanya kita bertanding itu hadap-hadapan, tinju, bulu tangkis, betul, sepak bola apapun. Tapi kalau panahan ini justru lawan tuh diri sendiri gitu loh. Jadi mentalnya beda, mental event pertandingannya beda karena yang dihadapin itu justru targetnya. Ya. Kita nggak mikirin kanan kiri, kita mikirin diri sendiri untuk mendapat skor tertinggi kan gitu. Jadi mentalnya itu beda dengan kita melatih mental bertanding dengan olahraga cabur-cabur yang lain gitu. Betul. Jadi di situ fungsi seorang pelatih sangat penting lah. Jadi untuk berdiri di belakang atlet untuk memotivasi dia, untuk menaikkan mental dia lah. Kan kalau di sini kan memang begitu. Panahan ini ada dua sistem kan. Pertama dia kualifikasi. Kualifikasi itu menumpulkan skor untuk bisa mendapat tiket ke eliminasinya. Gitu. Jadi seluruh atlet itu seluruhnya mungkin 80 atlet atau 100 atlet itu mengumpulkan skor tertinggi untuk mendapatkan mungkin 32 besar, 16 besar atau 8 besar untuk dieliminasi nanti. Nah, jadi di situ dia tidak bertanding dengan siapa-siapa. Dia betul-betul dengan dirinya sendiri. Kalau dia udah nggak pede, kalau dia sudah nggak percaya diri, kalau dia sudah banyak lagu gugupnya, itu justru yang ngejatuhin skor kita dewek itu ya diri kita dewek gitu. Betul. Terus Kak, kesehatan mata harus Kak tidak juga, banyak malah peraih olimpiade kemarin gol yang emas itu kacamatanya cukup tebel. Jadi sebenarnya ya selama view-nya memang masih tetap ini tidak masalah sih sebenarnya. Oke, seperti itu. Yang penting fokus tadi ya Kak ya. Udah baca minus-minus ya. Nggak baca sih Kak. Akhirnya ini kayak kalau nak mana dia agak ada fokus, tapi kalau duit biru sama warna merah taruh di sana fokus dia nak nambah 100 atau 50.000 bisa baca. Masih 100 ya. Baik. Nah, Bang Andika, atlet di Sumsel khususnya Palembang ini banyak. Cukup banyak, Mas. Cukup banyak. Jadi ada sekitar 10 sampai 15 klub yang aktif sekarang. Jadi mungkin masing-masing dalam klub itu ada sekitar 20 sampai 50 member. Gitu. Dari berbagai macam umur ya, maksudnya dari anak-anak, anak SMA umur kayak si Tandri atau yang seusia-usia 30-40 pun masih banyak yang memanah. Oh, masih banyak. Karena panahan ini sendiri pun untuk busur seperti ini, kompon sama recurve ada satu lagi, itu tidak ada batasan umur. Selama kita mampu menarik busurnya dan fokusnya masih ini, itu tidak masalah untuk ikut gitu loh. Tapi berat gak sih Kak kalau yang ini? Apanya nih? Berat busurnya atau berat tarikannya? Busurnya, tarikannya. Tarikannya itu ada, kalau misalnya pemula itu paling kita ajarinya awal-awal itu di 12 lbs, jadi sekitar 6 kilo, 5 kilo, 6 kilo kita narik. Berat juga. Berat Tandri? Berat. Kalau untuk yang level jadi semakin berat tarikan itu makin jarak yang ditempuh juga semakin jauh dan akurasinya juga semakin bagus. Nah, kayak seperti yang punya Tandri ini nih, busur Tandri ini 50 lbs, jadi sekitar 25 kiloan. Tarikannya. 20 kilo. Nah, dengan berat busurnya sekitar 4 kilo sampai 5 kiloan. 5 kiloan. Baik ya. Keren nih yang Tandri. Kita bakal kupas lebih dalam lagi nih Bang. Dan juga ada Tandri tentunya untuk pemirsa Halo Palembang. Kita bakal balik lagi setelah Siko ini, jangan kemana-mana. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah. Kita masih ngomongin soal panahan. Sudah sama atlet gemilang gitu ini, Tandri. Tandri ini kan berat Cak itu ya. Kesusahan nggak sih Tandri kalau misalnya nak latihan atau nak kejuaraan? Tidak, soalnya kan sudah latihan fisik. Pastinya setelah disiapkan. Latihan fisik? Iya. Fisik apa be latihannya? Mungkin lari. Yo, olahraga paling murah itu Tandri. Main barbel yang beban main itu barbel. biar yang Tandri main barbel. Biar kuat kan nih biasanya. Iya. Berarti harus latihan fisik dulu ya? Iya. Kalau prestasi di sekolah ranking juga? Alhamdulillah. Oh, berarti Tandri ini kan sekolahnya di Mantigo, pinter bahasa Arab. Mistarotul, ente kirdun, bahasa Arabnya. Kalau misalnya apa prestasi yang paling membanggakan ini Tandri? Pas kapan itu? Dapat medali emas di Papov. Saya 2021 itu ya? Mewakili Palembang. Palembang. Itu tahun berapa? 2021. 2021. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini dalam kedepannya kagak ada ke Jurnas?
Ya kejurnas junior di Sentul. Di Sentul. Kapan itu? Tanggal 23 Juli. Waduh, persiapan apa kita untuk menghadapi kejurnas ini? Latihan seminggu 6 kali. Balik lagi ke seminggu 6 kali. Jadi satu harinya tuh istirahat 6 harinya full latihan. Berarti tiap hari ketemu Bang Andika sebagai pelatih. Iya. Apa nih Bang yang perlu disiapkan untuk para atlet kejurnas kita nih KG? Kalau sekarang ini ada program memang lagi di jalan baru start kemarin sih Tan ya, itu mulai start karena dapat kabarnya kejurnasnya juga baru seminggu kemarin, ya kan, setelah dia pulang dari Linggau, Sumsel. Jadi program itu dibuat memang untuk meningkatkan stamina Tandri secara langsung, juga meningkatkan skornya nanti. Jadi program itu memang dibuat untuk ngejar, karena cukup singkat waktunya, tinggal sekitar hampir 2 minggu atau 3 minggu lagi ke depan kan. Nah, biasanya kalau training center itu kan biasanya 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Tapi ini karena singkat, jadi di sini aku sebagai pelatihnya harus bisa ngejar stamina-nya tetap jalan tinggi, tapi skornya juga tetap bakalan naik gitu loh. Jadi ada program-programnya selama 6 kali seminggu, insya Allah kita lakukan sampai ke berangkat KG. Ini kan luar biasa nih latihannya. Tandri pernah ada sih kalau nak ikut kejuaraan, nak ikut perlombaan ngedrop? Pastinya pernah. Pernah? Pernah. Soalnya mungkin pas kita latihan hasilnya tidak sesuai keinginan kita. Misalnya target skornya 340, tapi pas kita latihan malah cuma 320, 330. Pastinya kok tidak sesuai harapan kan, padahal kalau nak menang 340. Oh, itu jadi bahan pikiran ya? Iya. Oh iya. Oh, jadi cak mana Tandri ngatasi itu? Palingan kalau sudah cak itu istirahat dulu latihannya. Apa mungkin besoknya atau lusanya latihan lagi. Jadi ini hilang ke dulu pikiran yang betul. Yang mungkin gitu kan. Jenuh ya. Jenuh. Kayak kita ajak liburan. Boleh Tandri. Ke Sumsel ya. Kita mana udang sama mana burung. Betul. Nah, kalau untuk bagi waktu kita antara latihan yang harus fokus, jamnya lebih banyak lagi, harinya dengan kegiatan sekolah kita macam mana Tan? Itu kalau misalnya sekolah, balik sekolah tuh ini ke rumah dulu, siap-siap langsung pergi ke lapangan latihan. Dan itu balik dari latihan langsung istirahat atau sholat, atau habis sholat langsung istirahat, tidur. Betul. Cak itu terus? Iya. Jadi sekolah, latihan, tidak main lagi? Tidak. Tidak pacaran lagi? Tidak. Oh tidak, fokus di prestasi dulu aja. Iya benar-benar. Cuma nanya baik, Cak Didi. Tandri ini ganteng soalnya. Oh. Itu dia. Tapi Tandri kalau ngomongin soal alat ini sudah berapa lama digunakan? Iya. Alat yang dibawa ini? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Iya. Berarti ini sudah level tinggi ya? Ya. Iya. Nah. Bisa Kak? Ini Bang Dika dijelasin. Oke. Tandri. Jadi berdiri atau gimana? Iya, duduk aja. Sambil duduk. Boleh dipegang. Soalnya Kak Andika nih tinggi nih. Iya. Bang. Jadi Bang Andika. Iya. Ini namanya busur kompon tadi. Betul. Ini dia kalau di senapannya mungkin ke sniper ya. Karena dia ada namanya scope. Sorry, ini namanya scope. Scope ini pembesaran untuk melihat target yang akan ditembak. Dengan di sini ada namanya pip sight. Jadi ini ke sini, dari sini ke target. Jadi pip sight ini ke scope, dari mata ke pip sight ini, pip sight ke scope, scope ke target. Kalau ini namanya lim. Di sini kecepatan dan kelenturan berat busur itu bisa di setel. Jadi dia bisa di setel ini. Kalau height yang Tandri punya ini dia 40-50 lbs. Jadi dia bisa disetting dari 40 lbs sampai ke 50 lbs berat tarikan busurnya. Sampai berapa jauh lah itu Kak kira-kira kalau dengan sudut elevasinya 45 derajat itu bisa lebih dari 150 meter bisa lebih. Tapi kalau secara event pertandingannya dia itu di 50 meter. 50 meter. Nah, 50 meter dengan besar angka 10-nya itu sekitar sebesar botol aqua. Angka 10-nya. Angka 10-nya. Ya, itu yang ditargetkan untuk skor tertinggi kan. Yang tengah-tengahnya nih kan? Yang di tengah-tengahnya ya, yang warna kuning yang tengah-tengahnya.
Nah, kalau ini namanya stabilizer, depan belakang, itu untuk menstabilkan, sesuai dengan namanya menstabilkan. Begitu diangkat busur itu harus stabil, dia tidak boleh goyang karena harus diam betul di titik kuning. Ini scope, ini visir ini bagian dari untuk apa kalau bahasa Palembang ngicing target. Iya. Nah itu ini yang kalau ini aero ini juga harus disesuaikan dengan berat tarikan busur. Makanya seorang atlet itu atlet pakainya sikok busur, anak panahnya juga beda. Oh gitu. Jadi Berarti tidak asal semua uang pacak make. Oh iya. Alat yang sama, panjang anak panahnya juga dipotong. Iya. Harus disesuaikan dengan panjang tangan tandrinya. Oh gitu. Jadi tidak bisa asal aku nak pakai punya si A ini. Misalnya lagi bertanding nih ada hero yang hilang, aku pakai punya kau lah, tidak pacak itu. Berarti satu alat ini memang khusus gitu. Dan memang ini ada tuningnya, ada tuning untuk dicuning akurasinya yang sesuai dengan tubuhnya dengan tandri. Karena setiap manusia itu kan beda-beda, sampai tulang rai, tulang apa pun beda, panjang tangan apa segala. Jadi busur itu memang busur seorang pemanah itu apapun tipe divisi yang dia pertandingkan itu betul-betul siko uang kalau pacak siko. Ada pacak minjem ya. Kalau untuk latihan-latihan baik jarak dekat pacak lah. Tapi kalau untuk jarak jauh untuk akurasi sudah tidak bisa lagi itu harus. Apalagi untuk kejuaraan. Untuk kejuaraan lagi kan itu detail. Kalau alat ini Bang berarti kita belinya satu set. Dia per satu, pisah-pisah. Jadi busurnya baik, terus ada visirnya baik, ada ini aero rest tempat naruh anak panahnya. Di sini ada anak panahnya, stabilizernya, ada juga ini namanya trigger. Nah ini trigger ini dia untuk menarik. Jadi ini ada D-loop di sini, dia ditaruh di sini. Ini ditarik, ini ditarik ke anchor. Jadi begitu kita narik busur itu anchor. Anchor itu adalah posisi siap tembaknya pemanah gitu. Jadi dia begitu narik itu harus sama persis. Begitu sudah terpasang, begitu sudah aiming, baru di sini kita apa istilahnya? Lepas. Oh gitu. Baru dia lepas. Jadi dia di squeeze istilahnya kalau di. Nah, kalau yang kita peragakan ini tadi Kak, ini sudah termasuk standar internasional. Iya, jadi kalau untuk lomba-lomba sudah pas. Jadi kebetulan yang tandri ini juga alhamdulillah orang tuanya juga sangat support untuk melengkapi busur tandri. Jadi apa yang ada di sekarang ini alhamdulillah ini sudah cukup, levelnya sudah cukup inilah profesional lah kalau kita bilang sudah termasuk profesional. Ada yang lebih tinggi lagi Kak dari ini? Sebenarnya kalau harganya itu mereknya kan banyak nih. Mereknya ini banyak, ada Hoyt, ada Elite, ada Prime, ada banyak merek lah. Ada yang merek Cia itu merek dari Amerika, tapi ada juga yang dari Cina kayak Sanlida, ada Jiangxing apa semua itu. Changhong kate merek Changhong. Kate kayak? TV. Iya, oke. Jadi harga-harganya itu budgetnya itu kisaran 19 sampai 25 juta busurnya aja kosong. Nah, busurnya. Nah, untuk stabilizernya itu juga ada banyak variasi, ada yang buatan Amerikanya, ada yang buatan Cinonya, itu juga variasinya ada yang harganya sampai 7 juta. Ada yang cuman 1,5 juta juga ada. Nah, jadi ada ininya. Sama halnya kayak Aero juga ada yang harganya itu satu buah tuh cuma 50.000 juga ada. Tapi seperti yang sekarang Tandri pakai ini merek Eastern Pro Tour Extend, ini dipakai sama atlet di Olimpiade, di Olimpiade, di World Archery. Kita bilang World Archery kalau di ini. Ini mereknya Eastern Pro Tour, itu satu lusinnya itu sekitar 7,5 juta. Nah, jadi kalau satu biji mungkin sekitar 650 atau 700.000 lah satu kan. Yang kalau hilang satuannya sudah. Mahal lah. Pokoknya kalau hilang nggak berani balik kalau ditanya. Iya. Itu kalau hilang harus berapa anak panah Kak? Kalau dia ini lusinan biasanya. Kalau dijualnya kan pelusinan. Tapi kalau untuk event pertandingan itu satu kali tembakan untuk dikualifikasi itu 6 anak panah. Satu kali tembakan. Diulang sampai 6 kali. Jadi 6 kali diambil, balik lagi, tembak lagi 6 kali, 6 anak panah, balik lagi sampai 6 kali. Dilakukan 2 set. Nah, habis itu baru kalau lolos ke babak eliminasi itu 3 anak panah yang ditembak. Nah, gitu. Apa sih Kak tantangan terberat sebagai pelatih gitu loh? Karena kita ada anak didik, ada berapa
Yang tujuannya kan itu tadi Kak, mencetak prestasi. Iya. Gitu yang dengan yang kita latih uangnya mungkin agak camano, tidak fokus dan sebagainya. Yang paling berat, bukan paling berat sih sebenarnya, tantangan ya. Atau kita bilang itu tantangan. Pelatih itu harus bisa membaca karakter masing-masing atlet. Oke. Beda-beda. Si A ini ada yang manjo lah, si B ini ada yang keras kepala lah. Cak Tandri nih hobi makan caknya ya? Tidak. Tandri. Lanjut Bang. Jadi pelatih harus bisa itu. Oke. Harus pacak tahu. Ini si A ini kelemahannya apa, kelebihannya apa. Jadi harus bisa tahu formulanya untuk ini apa ininya, cara meningkatkan bagian ininya, bagian itunya. Makanya dia juga harus tahu fisiknya. Anak ini kelemahannya di mana. Karena masing-masing beda ini kan. Nah, yang paling berat lagi adalah di saat dia sedang melakukan pertandingan eliminasi misalnya, dia lagi ngedown. Nah, di situ tugas pelatih nyerap energi negatif itu. Betul. Ya, pelatih harus pacak ngambil energi negatif dan memberikan energi positif dia ke atlet, kasih motivasi, gitu loh. Karena atlet ini, pelatih sama atlet ini hubungannya di saat dia berlatih, itu yang raja pelatih, kingnya itu pelatih. Ya, jadi kau harus melayani apa kehendak aku, kau harus bisa ini, harus bukan harus bisa sih, pokoknya pelatihnya kasih program harus dijalani, harus jalani, nak menang apa tidak, nah ini apa tidak kan gitu. Kita yang jadi lebih ngatur lah istilahnya, ngatur jadwal dia, jadwal latihan dia. Tapi begitu di event pertandingan, sang atlet sudah di shooting line gitu sebenarnya, waktu untuk tempat menembak itu shooting line. Di situ justru kita harus menjadi ini dia, pelayan dia, apa yang dia butuh ke kasus-kasus apa yang terjadi. Soalnya kalau dalam pertandingan itu kan kadang kayak busurnya ada apa-apa, apa kan, atau atletnya dia tidak boleh mikirkan yang lain. Atlet cuma mikir ke cak mana caranya skor aku tinggi. Dia tidak boleh mikirkan yang lain pokoknya. Itu ya Kak. Pelatih di kita ini banyak di Palembang, banyak pelatih. Banyak. Yang sertifikasi pelatih Palembang ini banyak. Peminat panahan ini juga banyak. Peminatnya itu banyak. Jadi yang masalah itu sebenarnya adalah mereka tidak tahu nak nyari di mana. Betul. Ya kan. Jadi sebenarnya kayak di Pertamina itu ada di Perpana, terus juga di Hexar Cherry itu di SMA 13. Itu juga kebetulan kalau di lapangan SMA 13 ini ada 2 klub juga di situ. Jadi ada juga di ada Wiksam, ada Rumah Sakit Bari juga ada komunitas panahan juga. Jadi sudah banyak sebenarnya. Tinggal mana kira-kira yang dekat dengan daerahnya yang bisa dijadiin tempat untuk berlatih mereka kaget gitu. Itu ya. Kalau tantangan Tandri Dewe apa? Tantangan apa? Selama jadi atlet, kejuaraan. Kalau tantangan mungkin ngalah ke diri sendiri. Kalau pas lomba itu kan kadang-kadang ada hasil yang ini gugup gitu kan, ya. Bukan ngalah ke ngantuk, ini cak ngantuk. Oh memang matonya ya? Iya, matonya tuh ganteng. Chinese. Ini kadang-kadang pas lomba tuh gugup. Nah itu harus bisa dilawan itu. Biar ini kan kalau nembaknya lah gugup lah, ini di tangan geter, goyang-goyang dia. Betul. Sering nggak terjadi cak itu Tandri? Lumayan sering. Lumayan ya, karena kan rame wong nonton kan. Iya. Nah, terus untuk kejurnas ini kaget target kita emas. Oke, luar biasa sekali. Ini Bang, kalau untuk persiapan kita kejurnas bawa Tandri dan bawa atlet lainnya cak mana nih persiapan kita? Kalau saat ini karena memang waktunya sangat singkat, jadi atletnya juga kita banyak nih. Ada yang dari Lubuk Linggau, ada yang dari Lahat, ada yang dari Batu Rajo, ada yang dari Palembang, Dewe. Jadi untuk sekarang fokusnya kita minta tolong ke masing-masing pelatih di daerah masing-masing. Karena untuk dipukulkan TC itu belum waktunya sangat singkat, tidak bisa kita kejar. Jadi masing-masing berkoordinasi untuk pelatih-pelatih daerahnya masing-masing untuk memaksimalkan atlet-atlet mereka untuk berangkat ke kejurnas. Jadinya kayak gitu sistemnya. Kalau Bang Andika ngelatih berapa atlet? Kalau di mana nih? Untuk kejurnas lagi? Kejurnas ini karena ini kebetulan Tandri sama ada 1 orang lagi, jadi lebih enak. Palembang kebetulan cuma kirim 2, jadi fokusnya lebih lemak lah. Gitu. Nah, misalnya nih Bang, pemirsa Halo Palembang yang nonton pengen baru
mau mulai. Karena panahan ini cak mana nih? Kalau panahan ini, tadi dibilang kan tadi ada beberapa klub, mungkin bisa di beberapa klub-klub itu biasanya kalau kita cari archery Palembang itu di IG tuh pasti nongol tuh klub-klubnya. Jadi mungkin di situ bisa dijingok, ditanya yang terdekat dari rumah gitu loh. Jadi ada kayak di daerah Kenten mungkin ada PAC itu di daerah Metasari di apa catering Metasari itu di belakang apa? Iya, sekolah apa itu? Arah Kenten lah. Iya, arah Kenten lah pokoknya daerah situ. Paramon ya. Oh, Paramon. Di belakang situ juga, atau yang di daerah seberang bisa ke Perpana, di Pertamina. Jadi kalau misalnya di klubnya Bang Andika? Nah, kebetulan juga klub ini lebih yang di SMA 13 ini Hex Archery ini lagi saatnya bilang ini privat. Jadi membernya sangat limit. Oh, sangat limit. Oh, berarti sama limit. Bang Andika ini sama kayak personal trainer gitu nih? Iya, kayak PT gitu ya. PT ya? Oh, gitu. Luar biasa. Jadi kalau Hexa itu, Hex Archery Club kita ini membernya sangat limit. Berarti kaki Altiara kita bisa latihan mana di belakang rumah? Iya. Mana po dia kira-kira kan belakang rumah kan ada dam kan? Agak jauh di lapangannya ya. Baik, Bang Andika dan juga Tandri, kita bakal lanjut lagi untuk pemirsa Halo Palembang. Nah, Cak Mano tertarik kira-kira olahraga panahan? Nah, jadi atlet atau nah jadi pelatih? Agak dulu jadi atlet dulu, baru jadi pelatih. Betul, ya. Tentunya Halo Palembang bakal balik lagi setelah Siko ini. Terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang, dan mungkin baru nonton untuk pagi ini. Tema kita adalah melampaui batas busur, perjalanan gemilang atlet muda panahan dalam meraih prestasi. Dan untuk narasumber kita hari ini ada duo, kita datang ke pelatih dan juga yang berprestasi atletnya, yaitu ada M Tandri dan juga ada Bang Andika. Betul, ya. Bang, kalau misalnya nih kita nak masuk itu jadi atlet, itu ada batasan umur gak sih? Jadi ada batasan umurnya itu dari divisi busurnya. Divisi busur. Jadi itu ada yang selalu dipertandingkan itu di PON itu standar nasional, itu yang bahan kayu, itu dengan peraturan dari Perpani pusat yang terbaru itu U21 maksimal U21. Nah, habis itu ada yang namanya recurve busur recurve, itu jarak terjauh dalam pertandingan di PON itu 70 meter. Itu usianya umum sampai umur 40 tahun, 50 tahun masih kuat juga tidak masalah. Terus di itu juga satu lagi ini kompon ini sama kayak recurve tadi. Dan satu lagi ada namanya divisi birbo ini adalah busur yang dia tidak boleh pakai equipment apapun. Jadi betul-betul busur dan di dia kayu itu ya? Itu juga ada tekniknya lagi. Jadi ujung anak panahnya itu diarah ke kuning di jarak 50 meter, tapi itu ada tekniknya lagi untuk supaya nyampe ke sana, beda lagi tekniknya. Jadi empat divisi ini, kalau yang untuk batasan umur cuma untuk di standar nasional, yang U21 tadi. Tapi kalau yang lain itu bebas. Kak, sebagai pelatih kan kita lebih detail memperhatikan atletnya ataupun juga alatnya. Nah, untuk alatnya Dewi ini Kak, apa sih Kak yang paling riskan atau yang paling gampang rusak? Yang pasti anak panah ya. Anak panah tuh jajanannya atlet. Kalau hilang ya. Pertama hilang atau rusak. Kayak ini kan Venusnya ini. Ini ada Venus nama ini itu lepas. Begitu dia lepas, lari anak panahnya pun pasti tidak beres. Pasti gini-ginilah larinya gitu. Sebentar kita pengennya kan yang dia betul-betul lurus. Nah, itu juga. Terus juga stringnya, talinya ini, camnya, banyak yang errornya, yang errors yang kendor lah, stabilizernya, dampernya. Jadi bahkan kadang kasus Tandri di Lampung itu ininya yang rusak malah. Ininya alat untuk merilis busurnya itu yang malah rusak. Nah, ketika rusak di lapangan Kak, solusinya cuman mana? Backup. Aku harus punya backup. Atlet harus punya backup. Pelatih dan atlet harus punya backup yang buat dia harus nyaman juga, harus tahu, dia harus bisa. Ngambil tindakan apa yang harus diambil tindakan dengan, soalnya trigger ini sendiri masing-masing merek juga beda karakter.
beda bentuk juga beda lagi karakternya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin juga backupnya juga sama dengan yang dia pakai. Nah, jadi kayak gitulah maksudnya. Tapi kalau Tan Rica itu lagi kondisi ada yang rusak, kayak mana Tan Ri nganui diri dewek biar tidak grogi ya itu? Biasanya kalau pas lomba tiba-tiba rusak kan pasti down. Biasanya pas lagi naik tiba-tiba ini ya terlepas, hilang anak panahnya kan ya pasti down. Kehilangan tapi di situ ya. Ini cepat-cepat dilupa biar fokus ke pertandingan kan pakai yang backup. Jadi cepat-cepat dilupa ke. Dalam panahan ini ada nggak sih Bang yang unik gitu loh, Cak? Kalau kita tonton tuh di depan panahannya tuh ada api yang cewek-cewek itu. Itu enggak kate kayak atau cuma di film? Itu cuma di film-film. Oh, di film. Yang panahnya meloi Altiarana dikejar angsuran Cak itu enggak bener enggak? Itu editan, itu editan. Oh, berarti enggak kate yang cewek itu ya, Bang ya? Enggak kate kayak. Enggak kate etane? Enggak kate. Jadi sempet down tapi langsung semangati lagi ya Cak itu ya. Itu tadi yang diomongin mental. Mental atletnya tadi. Tapi Bang kalau nyok mental Tan Ri sudah oke ya? Atletnya. Alhamdulillah dia bisa pressure yang paling tinggi itu yang kemarin kan ya? Apa itu? Boleh diceritain Tan Ri lah cerita itu. Gimana Tan? Yang dilakukannya di babak semifinal di eliminasi ketemu atlet PON yang dapat medali emas di PON Papua kemarin. Sama dapat medali emas di ASEAN University Game di Thailand. Jadi Indonesia. Jadi kayak agak keder duluan. Yang pasti ini pesimis duluan pasti. Tanya, caknya susah nak menang ini. Iya, akhirnya tapi fokus dulu yang penting kan. Nembak, cari angka 10-nya dan alhamdulillah menang. Ya. Mungkin pas sebelum lomba dia tadi nginjak bumi kayak 3 kali. Itu kan jampi-jampinya. Yang penting ada berdoa. Karena kita sudah berlatih sama Bang Andika, menyita waktu, support orang tua, usaha sudah besar, tinggal doa. Bener Bang Dika? Betul, seperti itu. Berarti yang atlet itu kalah? Tan Ri kalahkan? Iya. Wah, luar biasa Tan Ri. Diam-diam berprestasi ini paling penting. Itu yang paling penting ya. Nah untuk ini sendiri Bang, kira-kira kalau sebagai pelatih ataupun juga sebagai private lah ya, segala macam, untuk di Kota Palembang ini sudah besar enggak Kak peminat dari panahan ini? Cukup besar, cukup bagus. Jadi event panahan sendiri kan kalau misalnya tanpa peminat juga pasti sepi ya. Tapi kalau kemarin itu kayak di Linggau kemarin itu dari Perpani Kota Palembang itu kita ngirim 30 atlet lebih ke sana. Jadi cukup banyak memang dari Palembangnya sendiri. Itu dari berbagai dari yang SD, SMP, SMA, umum. Jadi waktu itu kita kirim dari Perpani Kota Palembang dikirim ke Linggau untuk bertanding di KONI Cup Nasional KONI apa? Kemarin KONI Cup Event Nasional KONI Cup di Linggau kemarin. Jadi banyak kok, sudah cukup ramai. Kayaknya dari siswa galau ya, Bang ya? Kebanyakan. Memang target utamanya sih memang kita pengennya anak-anak pelajar ya, karena pengennya kan kayak Sumselnya sendiri juga bisa berbicara di kelas nasional, dan atlet dari kelas Sumsel yang kelas nasional tadi bisa ke dunia, pengennya kan situ. Dan itu memang masa-masa peak-nya itu memang di usia 20-21 itu udah kalau bisa udah lagi umuran kita lah, 21 bisa peak gitu. Masih fokus ya kayak fisiknya masih oke. Dengan Tan Ri ini tua Tan Ri dengan Altiara iya, Tan Ri 15 masih. Iya Bang, kira-kira ada enggak sih Bang yang tadi kita sudah ada beberapa puluhan yang kita latih secara private sama kayak personal trainer, toto dia ini sudah punya bakat nih, passionnya di sini, tapi dia tidak disupport oleh misalnya lingkungan uang tuanya. Nah kalau kayak gitu mungkin ada beberapa para pelatih yang rela mengeluarkan dana pribadi untuk mensupport atlet tadi. Itu ada beberapa yang kayak gitu ada. Jadi yang penting ini anak jadi dia punya niat, dia punya bakat, dia bagus, tapi keterbatasannya di peralatan. Nah jadi ada beberapa yang galak membantu mensupport. Termasuk Bang Andika? Apa ya? Istri. Ya begitulah. Kabarnya istri Bang Andika juga ini atlet panahan. Iya, pelatih juga. Dia pelatih juga, atlet juga.
ya, lingkungannya memang di situ-situ juga, jadi ngobrolnya juga enak. Keunggulannya juga adalah di saat istri juga hobi yang sama, kita kalau nak upgrade juga udah repot-repot tanya, Bun nak beli ini, nak Bun ini, oh bisa beli bae, nggak perlu susah-susah lah kita. Berarti kemarin Bang Dika ngemanah Mbak? Oh, mana cinta? Apa Mbak ini mana? Oh, aku lah pasti. Oh iya. Enak, Didi. Jadi kalau misalnya di rumah kan ngomongin soal panahan. Ya itu pasti jadi bahan sosial di rumah juga sekali-kali. Jadi bahasan tentang atlet-atlet yang nak berangkat apa segala tuh ya jadi bahasan salah topik pembahasan di rumah tangga jadinya. Pernah ada Kak abang sama istri itu lomba mana berdua? Jadi pernah event di Porkot 2019 apa kalau salah 2020 kemarin. Itu kan ada namanya mix team. Iya. Mix team itu putra putri, cowok cewek. Itu di busur waktu itu kayak recaf, busur recaf, divisi recaf. Kebetulan aku dengan istri juga lolos ke mix teamnya, dan alhamdulillah kami dapat piala medali emas di situ di Porkot tahun 2019 apa ya? Itu di mana itu? Palembang, Porkot, bukan olahraga kota waktu itu. Baik. Tapi istri tidak begitu fokus melatih, dia pegawai negeri. Iya, dia pegawai negeri. Oke. Kalau misalnya Tandri yang paling berkesan selama ikut kejuaraan selama ini tuh di mana sih? Di Koni Cup Lubuk Linggau ini. Oh ini yang paling berkesan? Iya. Ngapo itu Tandri? Karena bisa ngalah ke atlet internasional tadi. Oh ya tadi. Sejarah. Yang di finalnya juga dia mengalahkan atlet PON Sumsel waktu itu. Iya. Jadi 2 atlet PON itu alhamdulillah bisa dia keren Tandri. Handle. Keren. Bawa nama harum Kota Palembang. Iya, bawa nama kakak juga ya? Iya. Jangan lupa. Oke, Bang, kira-kira apa nih target ke depannya? Oh, yang pasti pengennya bisa atlet-atlet ini, apalagi dari didikan aku lah kalau khususnya umumnya soal Sumsel bisa berbicara banyak di event nasional dan bisa ke event internasional. Itulah yang memang jadi impian semua pelatih sih sebenarnya. Semua pelatih itu pasti impiannya kayak gitu. Oke. Kalau Mbak ini Tandri target dan juga harapannya? Iya, harapan ke depannya? Mungkin kalau target pengen masuk pelatnas. Amin. Mewakili Indonesia di kancah dunia. Betul. Tunjukkan prestasimu. Iya. Betul. Nah, Bang, mungkin terakhir ini himbauan kepada pemirsa Halo Palembang, mungkin ada yang nak private pelatihan atau baru mau mulai panahan, silakan Bang. Yang pasti kenali diri dulu, minat. Karena kalau dalam olahraga itu kalau tanpa niat dan minat yang sangat kuat itu tidak akan bisa kita iniin. Jadi bukan berarti yang punya bakat lebih bagus dari yang tidak punya bakat. Yang punya bakat itu lebih mudah memang kadang, tapi yang tidak punya bakat dengan berlatih yang lebih keras juga hasilnya juga maksimal, pasti bisa bagus. Jadi intinya kalau di olahraga itu, apalagi di panahan itu, niat kita, minatnya juga, terus kerja keras, ya, sama alhamdulillah kalau ada support dari orang tua, keluarga, guru. Kalau yang masih pelajar, guru, dan semuanya. Jadi seiring sejalan, panahan ini juga kayak jodoh. Antara atlet dengan pelatih itu kayak jodoh. Oke. Ya, kadang dia bisa langsung masuk dengan atlet yang ini, tapi kadang dia harus kerja keras juga sang pelatih untuk bisa klop dengan atlet yang satu lagi ya. Begitu juga sebaliknya, kadang atlet bisa langsung cocok dengan pelatih ini, belum tentu dia cocok dengan pelatih yang lain. Oke, Tandri, galak gak Bang Andika? Tidak. Tidak doga nyobe itu tidak. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sukses terus. Kita doakan Abang sebagai juga ini anak didiknya. Kita terus mencetak prestasi-prestasi yang membanggakan Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul. Terima kasih ya Bang Andika. Tandri terima kasih. Ayo kita undang lagi kalau misalnya sudah kejuaraan. Baik, dan tentunya pemirsa terima kasih untuk Halo Palembang pagi ini sudah terjawab. Ini banyak prestasi-prestasi yang sudah menyumbangkan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga mencetak atlet-atlet yang luar biasa dari Bang Andika Rashid Reda selaku pelatih panahan di Kota Palembang. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.